Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Bapak Ibu semuanya, kita ketahui bersama bahwasanya Badan Pangan Nasional dan juga Kementerian Sosial sama-sama menyalurkan bantuan di bulan Februari dan Maret ini. Untuk Badan Pangan, infonya menyalurkan bantuan beras 20 kilo, minyak 4 liter ya. Untuk Kemensos, penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa mendapatkan bansos-bansos tersebut? Nah gitu ya, karena banyak juga yang tanya, ini sembako bolak-balik disalurkan oleh pemerintah, kira-kira gimana sih cara untuk bisa mendapatkan bantuan itu? Caranya bagaimana? Daftarnya bagaimana? Nah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua ya. Karena apa? Ya karena bisa jadi sembako dan lain sebagainya itu tidak hanya berhenti di awal tahun ini, bisa jadi besok di akhir tahun ada lagi, di tahun 2027 ada lagi. Nah ini kesempatan Bapak Ibu untuk nanti bisa dilakukan. Karena sekarang ya Bapak Ibu ya, tidak otomatis tiba-tiba bisa mendapat bansos. Ada caranya. Nah caranya bagaimana? Berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube saya tentunya. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan memberitahu cara agar bisa mendapat bansos, baik itu sembako, beras, minyak, uang, ataupun jaminan kesehatan. Jadi banyak persepsi di masyarakat kalau yang mendaftar bansos itu adalah oknum tertentu, ya entah siapa gitu ya. Dan ada anggapan bahwasanya bansos itu masih ada circle, atau mungkin ini karena kedekatan antara perangkat dan sebagainya, sehingga yang dapat ya itu saja. Nah Bapak Ibu, pada kenyataannya saat ini setelah diberlakukannya yang namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, di mana DTSEN ini memerintahkan itu langsung dari Presiden Bapak Ibu ya, yaitu adalah Kepres nomor 4, langsung itu diperintahkan agar data-data ini jadikan satu data tunggal, sehingga data ini menjadi basis data untuk penyaluran bansos dan kebijakan pemerintah lainnya. Nah sejak saat itu Bapak Ibu mulai dilakukan pembenahan data. Setelah dilakukan pembenahan data, ada yang dengan cara survei lapangan yang namanya ground checking dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu, hingga hari ini itu ada survei terus-terusan, yaitu ground checking PBIJK, dan besok masih akan terus dilakukan ground checking juga. Tujuannya agar mengupdate data sosial ekonomi. Alhasil Bapak Ibu, pada akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026 ini, data penerima bansos sudah mengalami banyak perubahan. Yang mungkin statement atau pendapat Anda yang dapat itu saja, ternyata saat ini banyak yang tercoret karena sudah sejahtera. Ada yang belum pernah dapat bansos, sekarang sudah dapat kartu baru. Itu kenyataannya seperti itu. Misal Anda nanti tidak percaya, silakan Anda bisa cek di Cek Bansos ya. Semua masyarakat di desa bisa ngecek asalkan punya NIK, nomor induk kependudukan, silakan dimasukkan. Misal Anda ingin tahu tetangga Anda masih dapat atau tidak bansosnya, Anda bisa sepil di situ. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan terkait bagaimana cara dapat bansos. Baik Bapak Ibu, cara dapatnya tentunya syarat yang paling utama agar kita bisa dapat bansos tentunya kita dalam kondisi prasejahtera atau masuk desil 1, 2, 3, 4 alias desil yang ekonomi di bawah. Karena itu salah satu syarat ya agar bisa mendapatkan bansos, syaratnya ya harus prasejahtera atau mohon maaf miskin. Setelah itu langkah yang kedua, Anda bisa mendaftarkan diri Anda sendiri secara pribadi, bisa. Jadi tanpa perlu ke RT, ke RW, ke desa itu bisa Bapak Ibu. Cukup dengan pakai HP saja bisa. Dengan aplikasi Cek Bansos. Jadi pemerintah pusat sudah memfasilitasi Anda bisa daftar sendiri. Misal Anda ingin mendapat bansos, ya sudah Anda install aplikasinya. Silakan bisa mendaftar sendiri pengen bantuan apa, ataukah PKH atau BPNT gitu ya. Berikutnya misal nggak punya HP gimana? Misal tidak punya HP, Anda bisa minta tolong yang punya HP siapa. Di situ silakan bisa diinstal. Misal tetangganya punya HP, ya Anda bisa daftar di situ. Caranya bagaimana? Daftar pakai HP sudah banyak caranya. Bisa klik di YouTube
cara mendaftar bansos dengan aplikasi Cek Bansos Sudah Banyak. Cara yang kedua tentunya langsung datang ke desa atau kelurahan untuk bisa mengusulkan diri mendapat bansos baik PKH ataupun BPNT. Gitu ya, itu yang PK BPNT. Lalu yang beras, minyak itu gimana cara daftarnya? Nah Bapak Ibu, terkait bansos beras dan minyak, berdasarkan informasi yang saya peroleh, memang kebanyakan penerima beras dan minyak ini berasal dari penerima BPNT dan juga PKH. Paham ya? Jadi beras dan minyak memang sebagian besar berasal dari penerima BPNT, PKH, ataupun juga PBI. Maka dari itu, agar nanti ke depan Anda bisa mendapat bansos berupa beras, minyak, dan lain sebagainya, ya Anda bisa mengusulkan dulu di aplikasi Cek Bansos ataupun di desa kelurahan, bansos yang diusulkan minimal ya BPNT gitu. Jadi nanti kalau Anda bisa dapat BPNT, insya Allah nanti di pencairan-pencairan ke depan ya, di akhir tahun 2026 atau di awal 2027 nantinya, misal ada lagi bansos beras ini, mudah-mudahan harapannya bisa mendapat bansos berupa beras, minyak, dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi gitu cara mendapatkannya, caranya akan saya ulangi. Bisa usul dengan aplikasi Cek Bansos atau langsung datang ke desa atau kelurahan setempat. Caranya dua itu yang sampai saat ini masih digunakan. Sebenarnya ada cara yang paling update terbaru, tapi ini masih berlaku di Kabupaten Banyuwangi. Jadi masih belum diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia karena masih tahap uji coba, yaitu usul dengan aplikasi Perlinsos Digital. Ini masih uji coba, di mana nanti pengusulannya cukup memasukkan nomor induk kependudukan, nanti akan muncul Anda layak atau tidak mendapat bansos. Misal tidak layak, alasannya apa saja itu sekarang sudah ada di Perlinsos Digital ini. Tapi ini hanya di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Jadi belum diberlakukan secara nasional ya. Jadi itu sebagai tambahan informasi saja, karena kalau memang ini pendaftaran yang terbaru ini diberlakukan secara nasional, tentunya belum di waktu dekat ini ya, nanti bisa jadi di akhir 2026 ataupun di tahun 2027 mungkin ya, atau bahkan di tahun 2028. Yang sekarang masih digunakan yang tadi itu Bapak Ibu, melalui aplikasi Cek Bansos atau langsung datang ke desa atau kelurahan setempat untuk melakukan pengusulan diri. Gitu Bapak Ibu ya, terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Jika Anda memperoleh info yang bermanfaat pada video ini, jangan lupa ditekan tombol jempolnya dan juga diklik subscribe bagi yang belum. Saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.